Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Reni Widiawati, Ibu mahasiswa PPL dari Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2017. Jadi, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang Revolusi Perancis. Sejak Prancis diperintah oleh Raja Louis XIV pada tahun 1643 sampai 1715, kekuasaan raja menjadi tidak terbatas. Rakyat harus tunduk kepada kekuasaan raja, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan saat itu. Raja Louis XIV dikenal karena semboyannya, yaitu "Negara adalah saya". Saat itu, Raja Louis XIV dan keluarganya hidup dengan kemewahan, sementara itu kehidupan rakyat semakin menderita. Kondisi ini berlanjut pada masa pemerintahan Louis XV pada tahun 1715 sampai 1774. Sebelum terjadinya Revolusi Perancis, struktur masyarakat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan bangsawan. Umumnya, golongan bangsawan memiliki tanah-tanah yang luas, rumah mewah, dan hak-hak istimewa. Hak itu adalah memegang jabatan tinggi dalam kerajaan, hak terbebas dari bermacam-macam pajak, hak berburu di kebun-kebun rakyat, dan hak mengambil sesukanya hasil laba kebun dan ternak petani. Golongan yang kedua yaitu golongan rohaniawan atau agamawan. Mereka menguasai setengah dari tanah wilayah Prancis. Mereka juga mempunyai hak istimewa, yaitu hak memungut hasil tanah milik gereja, hak memungut pajak dari rakyat, dan hak bebas dari bermacam-macam pajak. Golongan yang ketiga yaitu golongan rakyat jelata. Golongan ini merupakan bagian terbesar dari masyarakat Perancis dan dibagi lagi menjadi 3 tatanan, yaitu kaum borjuis, rakyat jelata di pedesaan, dan rakyat jelata di perkotaan. Golongan ini tidak memiliki hak istimewa apapun, justru mereka dibebani dengan bermacam-macam pajak, seperti pajak pribadi, pajak penghasilan, pajak tanah dan bangunan, pajak garam, dan pajak anggur. Latar belakang yang mengakibatkan terjadinya Revolusi Perancis yaitu yang pertama, munculnya filsuf-filsuf pembawa pembaruan. Yang pertama, ada Montesquieu. Bukunya berjudul Jiwanya Undang-Undang. Di dalam buku ini menjelaskan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau pengawasan dan pengadilan pelanggar undang-undang. Yang kedua ada Voltaire. Perannya dalam Revolusi Perancis yaitu ia bertindak kritis terhadap pemerintahan Raja Louis ke-16. Selain itu, ia mengecam peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau. Bukunya berjudul Perjanjian Masyarakat. Di buku ini, ia menjelaskan bagaimana seharusnya undang-undang dan peraturan-peraturan untuk manusia yang beradab. Ia juga menyarankan pemerintahan Perancis melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Atas ide itu, ia dianggap sebagai bapak demokrasi modern. Faktor yang kedua yaitu absolutisme monarki. Penerapan absolutisme monarki menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya Revolusi Perancis. Absolutisme monarki adalah pemerintahan kerajaan dengan raja yang berkuasa mutlak dan tidak dibatasi undang-undang. Pemerintahan monarki absolut ditandai dengan tidak berfungsinya Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, sekitar abad ke-16, absolutisme raja mendapatkan legalitas dengan diterbitkannya buku yang berjudul Sang Raja yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli. Buku tersebut menjelaskan tentang kekuasaan raja sebagai kekuasaan yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan rakyat. Faktor yang ketiga yaitu kekacauan politik. Kekacauan dalam bidang politik di Prancis dapat dilihat dari pemilihan pegawai pemerintahan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan profesi atau keahlian. Kondisi ini mengakibatkan administrasi negara menjadi kacau dan terjadi tindak korupsi. Faktor yang keempat yaitu defisit keuangan Prancis.
Defisit keuangan Prancis terjadi akibat pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan, termasuk kesejahteraan rakyat, beralih fungsi untuk membiayai kehidupan mewah raja beserta keluarganya. Proses revolusi Prancis didukung penuh oleh rakyat Prancis. Revolusi ini mengusung semboyan yang sangat terkenal, yaitu liberty atau kebebasan, egalite atau persamaan, dan fraternite atau persaudaraan. Pada tanggal 5 Mei 1789, Raja Louis ke-16 mengadakan sidang. Sidang tersebut diadakan untuk membahas masalah keuangan negara yang semakin parah. Ketika sidang, golongan 1 dan golongan 2 menginginkan pemungutan suara atau voting dilakukan hanya oleh kaum bangsawan saja. Tetapi golongan 3 menginginkan pemungutan suara dilaksanakan secara individual. Karena perselisihan tersebut diakhiri dengan pengusiran anggota golongan 3 dari tempat sidang oleh raja. Setelah diusir, golongan 3 melanjutkan sidang di lapangan tertutup. Setelah sidang parlemen, Raja Louis ke-16 melakukan pemecatan terhadap Menteri Keuangan, yaitu Jacques Necker. Ia dipecat karena dianggap terlalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille dan membebaskan semua tahanan di sana. Setelah berhasil menyerbu penjara Bastille, rakyat melanjutkan penyerbuan ke Istana Raja di Versailles. Pada tanggal 4 Agustus 1789, sebagian besar golongan bangsawan dan rohaniawan menyatakan diri bergabung dengan Majelis Nasional. Keikutsertaan golongan ini dalam Majelis Nasional diikuti dengan kesediaan melepaskan semua hak istimewa yang dimiliki. Peristiwa ini menandai berakhirnya sistem feodalisme di Prancis. Pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis Nasional mengeluarkan deklarasi mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Isi dari deklarasi tersebut ialah: poin yang pertama, setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan dan di negara merdeka. Poin yang kedua, setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Hak asasi tersebut antara lain hak atas kemerdekaan pribadi, hak diperlukannya sama di hadapan hukum, hak kebebasan bertempat tinggal, hak atas milik pribadi, hak atas keamanan pribadi, hak untuk membela diri, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak kebebasan memeluk agama. Mungkin itu saja dulu materi yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Salah hilafnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.